Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Bila selama-lamanya Tuhan, kami mau memuji memuliakan nama-Mu. Dan Kau yang terutama dalam kehidupan kami, Yesus. Haleluya. Dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, ku dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kau yang menetapkan, Kau yang mencurahkan kuasa dari tata-Mu, membangkitkan rohku. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, ku dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kau yang menetapkan, Kau yang mencurahkan kuasa dari tata-Mu, membangkitkan rohku. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Pengharapan di dalam-Mu. Pengharapan di dalam-Mu. Sungguh Engkau adalah Allah kemenangan kami. Engkau adalah Allah panji-panji keselamatan hidup kami. Dan untuk itu Tuhan, hati kami bersorak, jiwa kami memuji dan meninggikan nama-Mu. Sebab sungguh nyata Engkau adalah bagian terpenting dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu di antara segala yang ada. Dan biarlah Bapa dalam setiap nafas kami, sungguh benar kami memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, sesaat kami akan membaca merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari Engkau Allah menolong setiap kami, sehingga kami boleh mendapatkan
mendapatkan bagian kami di dalam Engkau. Kami boleh mendapatkan apa yang Engkau mau, apa yang Engkau kehendaki untuk kami pahami dan lakukan. Sehingga Tuhan dalam hidup kami mengiring Engkau, semakin hari kami semakin bertumbuh, semakin hari kami semakin mengenal Engkau Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau Allah Roh Kudus sendiri yang hadir di antara kami, bahkan bekerja dalam setiap pribadi lepas pribadi sesuai dengan kehendak dan karya-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom, selamat pagi. Iya. Kalau momen-momen Paskah, biasanya yang kita ingat itu salah satunya perkataan Yesus ya, sudah selesai gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi pagi hari ini saya memberi judul renungan firman Tuhan kita adalah belum selesai. Jadi memang belum selesai Bapak Ibu Saudara. Apanya yang belum selesai? Mari kita sedikit membawa diri kita mengenal apa yang tengah kita hadapi atau apa yang pernah kita hadapi. Pernahkah Bapak Ibu berada dalam situasi atau mungkin sedangkah Bapak Ibu berada dalam situasi di mana ada hal-hal yang membawa nampaknya ada kebuntuan dalam hidup kita. Nampaknya ini semua membuat kita pusing. Mungkin kalau 7 keliling kurang, ditambahin kelilingnya juga boleh Bapak Ibu. Sepertinya hal-hal itu membawa kita hampir putus asa. Seperti ada kebuntuan-kebuntuan yang gak mungkin dihadapi. Dan kemudian kita berkata, waduh, selesai sudah ini. Waduh, tamat sudah ini. Waduh, habis sudah ini. Mungkin gambarnya orang pusing itu boleh ditunjukkan Bapak. Nah, pusingnya pusing banget. Kalau mau lebih pusing juga boleh Bapak Ibu. Sampai kemudian kita mau berharap saja gak berani. Sampai kemudian kita mau berencana aja udah gak muncul idenya. Yang muncul hanya itu. Waduh, entek wis. Waduh, gak ada lagi wis. Dan sebagainya. Tapi ketahuilah Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Seburuk apapun, segenting apapun, segawat apapun. Hal-hal yang pernah kita hadapi atau mungkin sedang kita hadapi. Allah bilang belum selesai. Tidak ada kekacauan dunia atau bahkan mungkin pemikiran manusia yang dapat memutuskan bahwa selesai sudah sejarah hidup kita. Tidak ada kondisi dalam dunia yang kemudian dapat mengambil alih keputusan bahwa selesai sudah cerita perjuangan kita. Karena yang dapat mengatakan sudah selesai terhadap apa yang kita hidupi, terhadap apa yang kita gumuli, terhadap apa yang kita hadapi dan kita jalani hanyalah Allah sang pemilik kehidupan kita. Kalaupun hari-hari yang sedang engkau alami adalah hari-hari yang sepertinya engkau mau berkata, sudahlah cukup capek. Sudahlah selesai aja percuma. Sudahlah kayaknya udah stop, cukup. Jangan ambil alih bagian Tuhan untuk mengakhiri hidupmu. Ceritamu belum selesai. Karena apa? Karena Allah masih terus bekerja di dalam hidupmu. Karena Allah masih terus bekerja di dalam sejarah manusia. Dia masih terus bekerja dan menggunakan dan menunjukkan karyanya dan kuasanya. Sekalipun kita seolah-olah sedang gak melihat pekerjaan itu. Firman Tuhan di dalam Keluaran 15 ayatnya yang ke-11. Di sana ada kutipan atau penggalan dari nyanyian syukur Musa dan Miriam dan bangsa Israel seketika setelah mereka menyeberangi Laut Teberau. Apa yang mereka serukan?
dalam kutipan di ayat 11. Siapakah yang seperti Engkau di antara para Allah, ya Tuhan? Siapakah seperti Engkau, mulia karena kekudusan-Mu, menakutkan karena perbuatan-Mu yang masyhur. Engkau pembuat keajaiban. Bapak Ibu Saudara, selama Dia sang pembuat keajaiban itu memegang tangan kita, cerita kita belum selesai. Karena sesungguhnya tidak ada Allah, tidak ada kuasa, tidak ada entitas apapun di dunia ini yang melebihi kuasa dan kedaulatan Allah. Tidak ada perkara yang terlalu susah, terlalu mustahil, dan terlalu kelam untuk Allah kemudian mengubahnya menjadi sebuah pengalaman spiritual yang indah di dalam hidupmu. Ketika sebelum menyanyikan pujian ini, bangsa Israel sedang menghadapi laut di depan, pasukan musuh di belakang. Kalau kita mundur ke pasalnya yang ke-14, di sana kita tahu mereka sedang berkemah di tepi laut Teberau, lalu kemudian bangsa Mesir datang mengejar mereka. Apa yang mereka dapat lakukan? Mau maju nyebur laut, mau mundur dikepung musuh. Mereka dalam keputusasaan dan mereka seolah-olah gak tahu gimana memikirkan jalan keluar itu. Sampai mereka bilang sama Musa, ngapain kami dibawa ke padang gurun cuma untuk ditaruh di sini dan mati? Apa gak cukup apa kuburan di Mesir? Kasih kami kembali ke Mesir. Lebih baik kami kerja jadi budaknya orang Mesir daripada kami lepas dari Mesir tapi kami mati terlantar di padang gurun. Ini amarah keputusasaan Bapak Ibu Saudara. Orang mana yang lebih memilih diperbudak daripada merdeka? Ya orang putus asa kayak orang Israel itu. Orang mana yang lebih milih kerja rodi setiap hari daripada berjuang kemudian untuk menang? Ya orang yang putus asa kayak bangsa Israel waktu itu. Sehingga seolah-olah gak ada alasan lagi untuk berjuang. Seolah-olah gak ada lagi alasan untuk melanjutkan apa yang ada di depan. Karena memang kenyataannya seperti gak kelihatan jalannya. Seperti gak kelihatan perjuangannya. Dan seperti itu hanya sesuatu yang sia-sia dan mustahil untuk dikerjakan. Tapi bukankah kemudian Allah menunjukkan pertolongannya? Bukankah kemudian Allah menyatakan kuasa dan kehadirannya di sana? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam perjalanan iman kita, terkadang apa yang Allah munculkan dalam hidup kita, apa yang Allah izinkan untuk hadir dalam hidup kita, situasi-situasi yang tidak menguntungkan, situasi-situasi yang sepertinya membawa kita untuk kita berkata maju kena, mundur kena. Sebenarnya itu bisa menjadi sarana untuk Allah terus membentuk kita. Untuk Allah terus mengerjakan karya yang indah dalam hidup kita. Dia sang penjunan agung belum selesai mengerjakan kehidupan kita. Amin. Dia belum selesai mengaryakan karya terbaiknya. Dia belum selesai dalam mengerjakan rincian-rincian peristiwa yang mendatangkan kebaikan dan kemuliaan dalam hidup kita. Dia belum selesai dengan ceritanya untuk membawa kita melihat kemuliaan dan kemenangan. Dia belum selesai dengan ceritanya bahwa ada tangannya yang perkasa yang akan menopang dan mengangkat hidup kita. Dia belum selesai dengan apa yang dia mimpikan, bahwa kita umat yang dia panggil, yang dia tebus, yang dia ciptakan dan dia sebut dengan namanya sendiri. Kita adalah orang-orang yang pada akhirnya akan bersama-sama dengan dia di sana nanti. Dia belum selesai Bapak Ibu Saudara. Semencekam apapun, semenjepit apapun posisi kehidupan yang pernah kita alami atau mungkin sedang engkau alami, ketahuilah ini,
sang penjunan itu belum selesai. Mari kita baca nyanyian syukur mereka yang mereka serukan setelah mereka melihat bahwa ternyata gak jadi habis. Ternyata gak jadi selesai. Ternyata gak jadi tamat. Apa yang mereka serukan kepada Tuhan? Kita baca Keluaran 15 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-18. Pada waktu itu, Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi. Baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Dia Allahku, kupuji dia. Dia Allah Bapakku, kuluhurkan dia. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Kereta Fir'aun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut. Para perwiranya yang pilihan dibenamkan ke dalam laut Teberau. Samudra raya menutupi mereka. Ke air yang dalam mereka tenggelam seperti batu. Tangan kananmu Tuhan, mulia karena kekuasaanmu. Tangan kananmu Tuhan menghancurkan musuh. Dengan keluhuranmu yang besar, engkau meruntuhkan siapa yang bangkit menentang engkau. Engkau melepaskan api murkamu yang memakan mereka sebagai tunggul gandum. Karena nafas hidungmu, segala air naik bertimbun-timbun. Segala aliran berdiri tegak seperti bendungan. Air bah membeku di tengah-tengah laut. Kata musuh, aku akan mengejar, akan mencapai mereka, akan membagi-bagi jarahan. Nafsuku akan kulampiaskan kepada mereka, akan kuhunus pedangku, tanganku akan melenyapkan mereka. Engkau meniup dengan taufanmu, laut pun menutupi mereka. Sebagai timah mereka tenggelam dalam air yang hebat. Siapakah yang seperti engkau di antara para Allah ya Tuhan? Siapakah seperti engkau? Mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur. Engkau pembuat keajaiban. Engkau mengulurkan tangan kananmu, bumi pun menelan mereka. Dengan kasih setiamu, engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Dengan kekuatanmu, engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Bangsa-bangsa mendengarnya, mereka pun menggigil. Kegentaran menghinggapi penduduk tanah Filistin. Pada waktu itu, gemparlah para kepala kaum di Edom. Kedahsyatan menghinggapi orang-orang berkuasa di Moab. Semua penduduk tanah Kanaan gemetar. Ngeri dan takut menimpa mereka. Karena kebesaran tanganmu, mereka kaku seperti batu. Sampai umatmu menyeberang ya Tuhan. Sampai umat yang kau peroleh menyeberang. Engkau membawa mereka dan kau cangkokkan mereka di atas gunung milikmu sendiri. Di tempat yang telah kau buat kediamanmu ya Tuhan. Di tempat kudus yang didirikan tanganmu ya Tuhan. Tuhan memerintah kekal selama-lamanya. Amin. Maka ketika kita tahu ribuan tahun yang lalu ada sekelompok orang yang bernyanyi sedemikian rupa tentang Allah yang sama dengan Allah yang kita percayai saat ini. Ada sekelompok orang yang bersaksi tentang kemuliaan pekerjaan Allah yang sama dengan Allah yang kita sembah saat ini. Masihkah kita akan berkata, waduh, selesai ini. Waduh, ya apa ini? Maka saya memproposalkan Bapak Ibu Saudara, daripada waduh, daripada aduh habis, aduh selesai, dan sebagainya. Mari kita belajar untuk dapat hidup dengan rasa hormat dan gentar kepada Allah.
Apa yang menjadi pengakuan Musa dan bangsa Israel di ayatnya yang pertama sampai dengan yang ketiga. Ketika dia mengatakan, Tuhan itu menjadi keselamatanku, pahlawan perang, dia mazmurku, dia kekuatanku. Bapak Ibu Saudara, ini merupakan pengakuan yang menunjukkan sikap hormat kepada Allah. Ini merupakan pengakuan di mana akhirnya ada hati yang terhubung dengan Allah yang hidup. Dia tidak lagi mengakui Allah itu hanya karena apa yang dia lihat atau apa yang dia dengar, tetapi dia mengakui Allah itu berdasarkan apa yang dia alami. Itu sebabnya Allah adalah kekuatanku. Dia adalah keselamatanku. Dan silakan Bapak Ibu Saudara menambahkan hal-hal lain. Apa yang Allah pernah kerjakan dalam hidupmu? Allah penyembuhku? Allah penopangku? Allah yang mencukupiku? Allah yang membangkitkanku? Dia perisaiku? Dan sebagainya. Bukankah kalau kita menengok ke belakang, pernah ada pengalaman-pengalaman rohani yang sedemikian rupa yang membuat kita dapat berkata, dia itu keselamatanku, dia itu perisaiku, dia itu gunung batuku, dia itu kemenanganku, dia itu keselamatanku, dia itu pembelaku, dia itu penyelamatku, dia itu penopangku, dan dia itu apa saja yang engkau alami dalam hidupmu. Bapak Ibu Saudara, kalau mungkin dalam situasi terhimpit, kemudian engkau seperti tidak dapat melihat jalan keluar, dan seperti akhirnya, seperti akan selesai sudah semua perjuangan kita. Mari kita ingat kembali kepada Allah yang adalah keselamatan kita, yang adalah penopang kita. Ketika kita memiliki rasa hormat dan gentar terhadap Allah, itu akan membuat kita berani mengakui Dia sebagai Allah kita, apapun keadaannya. Ketika kita menghormati, ketika kita kagum, ketika kita gentar, kita tulus menghargai Allah yang hidup itu, kita akan memiliki keberanian untuk tetap berkata, Dia penolongku, sekalipun pertolongan itu belum terlihat. Kita akan dapat berkata, Dia penyelamatku, sekalipun keselamatan itu belum nampak. Kita akan dapat melihat Dia pembelaku, sekalipun mungkin pembelaan itu belum tiba. Bapak Ibu Saudara, yakinilah bahwa Dia Allah yang sama, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Tidak ada kuasa yang menandingi kuasanya. Dan mari tambahkan daftar itu dalam hidupmu. Siapa Dia bagi engkau? Penyembuhmu, penopangmu, dan sebagainya. Hormati Dia, agungkan Dia, dan mari sebut Dia dengan sebutan yang karib, yang lahir dari pengalaman pribadimu dengan Dia. Perjanjian Lama penuh dengan sebutan-sebutan Allah, Bapak Ibu Saudara. Itu semua lahir dari pengalaman-pengalaman pribadi. Jehovah Jireh lahir ketika Abraham melihat pertolongan Tuhan ketika dia mau mempersembahkan Ishak. Jehovah Nisi lahir ketika bangsa Israel menang melawan musuh dan kemudian Musa berkata, Dialah panji-panjiku. El Roi lahir ketika Hagar diusir, lalu dia tidak tahu harus berharap kepada siapa. Tapi di tanah itu dia mengetahui ada Allah yang melihat dan mempedulikannya. Dan banyak lagi nama-nama pribadi-pribadi Allah disebutkan karena ada sebuah pengalaman pribadi yang lahir dari persekutuan kita dengan Allah. Lahirkan itu di dalam kehidupan pribadimu sehingga engkau tahu benar menyebut Dia itu siapa bagiku. Amin. Lalu, kalau kita menghadapi situasi yang menghimpit,
Haruskah kita kemudian menyerah dan bersungut-sungut seperti bangsa Israel? Rupanya pengalaman ini mengajarkan kita untuk stop bersungut, mulailah memuji. Sebelum bangsa Israel kemudian menyeberangi laut itu, mereka begitu marah, menyalahkan Musa, menyalahkan Tuhan. Mereka ngomel, kata anak sekarang ngedumel. Mungkin banyak hal dapat kita keluhkan dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Mungkin banyak hal dapat kita jadikan alasan untuk kita bersungut-sungut dalam hidup kita. Tetapi apa yang Allah mau untuk kita lakukan dalam pengiringan kita kepadanya adalah mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Karena ketika kita berhenti bersungut-sungut dan kita mulai mengucap syukur, kita mengingat pekerjaan Allah yang luar biasa di dalam hidup kita. Kita mengingat apa yang telah Dia kerjakan di dalam sepanjang sejarah, di dalam peristiwa hidup kita. Bahkan mungkin apa yang baru saja. Nggak usah mundur sejarahnya kejauhan. Mungkin kalau kita mau membuka hati kita, sedikit lebih tenang, berhenti mengeluh, berhenti bersungut-sungut. Jangan-jangan baru berapa menit yang lalu sebenarnya Tuhan habis menyertai. Tuhan baru saja menyatakan sesuatu. Tapi hati yang penuh dengan protes, hati yang penuh dengan sungut-sungut, hati yang penuh dengan kekhawatiran, hati yang penuh dengan ngomel, ngeluh, itu akan membuat susah melihat hal baik, Bapak Ibu Saudara. Tapi hati yang mengucap syukur itu adalah hati yang kemudian dapat menghitung berkat dan perkara ajaib yang Tuhan telah kerjakan. Hati yang penuh dengan ucapan syukur akan membawa kita memiliki kemampuan untuk mengingat apa yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Hati yang penuh dengan ucapan syukur akan membawa kita melihat betapa luar biasanya Allah kita. Mari hitung berkat-Mu satu-satu. Mari hitung pertolongan Tuhan yang telah Dia kerjakan dalam hidup-Mu satu-satu. Dan mulailah mengucap syukur untuk itu. Jangan biarkan tantangan hari ini menghilangkan syukur kita atas apa yang sudah pernah Dia kerjakan. Jangan biarkan kesulitan kita hari ini menghilangkan pujian kita kepada Dia atas apa yang telah Dia kerjakan. Jangan biarkan kesusahan, perjuangan, pergumulan kita hari ini membuat kita hilang syukur dan pujian kepada Dia atas apa yang pernah Dia lakukan. Karena untuk selama-lamanya Dia gak pernah tertidur, Dia gak pernah terlelap, tangannya selalu ada untuk kita. Mari mulailah bersyukur, mari mulailah mengenang apa yang Allah pernah lakukan. Karena di dalam mengingat kebaikan Tuhan, di dalam mengingat pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan pernah kerjakan, di dalam mengingat semua perbuatannya yang besar, di situ kita dapat memiliki iman yang lebih. Karena kita punya Tuhan, kita ingat kita punya pribadi yang luar biasa. Dan itu akan membawa kita untuk berani melangkah dengan iman dan ketaatan. Terkadang Bapak Ibu Saudara, karena kita bersungut-sungutlah kita gak berani melangkah. Karena sungut-sungut itu mematikan sebagian dari iman kita. Karena kan yang dikeluarin itu, waduh kok gini, waduh kok gitu. Coba gini, coba gitu. Kalau yang dicoba makanan, tes food enak Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau coba gini, coba gitu hal-hal yang enggak yang kita bayangkan. Itu hanya akan menggerogoti iman kita. Yang kemudian membawa kita enggak berani melangkah. Padahal kalau kita mau melatih, mau mencoba, tetap percaya, mengucap syukur, dan pandanglah hari esok bersama dengan Tuhan. Maka sebenarnya kita akan dapat melangkah dan ikut dalam kegerakan apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Melangkahlah dengan iman dan ketaatan. Ketika Musa dan bangsa Israel menyanyikan bahwa mereka di Kanaan,
pada bagian yang ayat 13 sampai 18. Ini peristiwa-peristiwa yang waktu itu sebagiannya belum mereka alami, Bapak Ibu Saudara. Peristiwa-peristiwa yang waktu itu Kanaannya itu belum sampai kan. Mereka ini baru aja nyebrang, baru aja mulai perjalanannya. Tetapi sudah bisa ada nyanyian. Pada waktu itu gemparlah para kepala kaum di Edom, kedahsyatan menghinggapi orang-orang berkuasa di Moab. Semua penduduk tanah Kanaan gemetar. Pertanyaannya, kan waktu itu belum sampai. Kok mereka tahu kalau mereka ini akan kemudian benar-benar dicangkokkan dengan tangan Allah sendiri di Gunung Kudus, di Tanah Kudus itu? Sederhananya, singkatnya Bapak Ibu Saudara, di dalam iman kita punya keberanian untuk melihat bahwa di depan sana apa yang Allah katakan pasti akan terjadi. Kapanpun timeline itu, dia gak pernah gagal. Kalaupun dikatakan, ayo keluar dari Mesir, dari tanah perbudakanmu, kembali ke tanah perjanjianmu. Mereka sudah tahu bahwa mereka sedang dibawa ke tanah perjanjian itu. Walaupun hari itu mereka baru aja selesai dari dikejar-kejar dan baru aja mau mulai perjalanan yang panjang. Tapi ketika kita mengingat bahwa ada tangan Allah yang perkasa, kita bahkan mampu memiliki kekuatan, keberanian, ketaatan untuk kita melangkah menuju apa yang Allah mau genapi dalam hidup kita. Perjalanan kita panjang pendeknya Tuhan yang atur, Bapak Ibu Saudara. Padang gurun kita berbeda-beda, tapi Kanaan itu benar menjadi milik kita. Tanah perjanjian itu ada bagi kita yang setia sampai akhir. Kapan kita sampai di sana bukan urusannya kita. Tapi yang harus kita kerjakan adalah melangkah dengan iman dan ketaatan. Melangkah terus sampai engkau tiba di negeri itu. Melangkah terus sampai kemudian Dia yang berkata, sudah selesai. Bukan kita yang bilang, waduh sudah selesai ini. Hanya karena kegawatan-kegawatan tertentu. Jangan ambil alih tugas Tuhan menjadi sutradara hidup kita. Dia sutradara agung, bukan kita. Kita ini pemeran-pemerannya loh. Ya ikut aja. Tapi bukan acting ya Bapak Ibu ya. Kalau sutradara kan ngarahin suruh acting. Kalau kita berimannya jangan acting, beriman sungguh-sungguh. Memujinya jangan acting, memuji sungguh-sungguh. Bersyukurnya jangan acting, bersyukur sungguh-sungguh. Takut gentar hormat kepada Allah, jangan acting juga. Sungguh-sungguh kita takut gentar hormat kepada Dia. Mengakui Dia sebagai apa pengalaman pribadi kita. Akui Dia di dalam ketulusanmu. Jangan acting. Dan biarkan apa yang Tuhan mau untuk kita alami sepenuhnya. Apa yang Tuhan mau untuk kita terima sepenuhnya. Bukankah ketika Allah berkata, mau dibawa ke tanah perjanjian, pasti akan tiba ke tanah perjanjian. Kalau kita meragukan itu, sebenarnya kita sedang meragukan kebenaran perkataan Allah. Kalau kita meragukan, akankah saya tiba kepada janji Tuhan itu, sebenarnya kita sedang mempertanyakan kemurnian perkataan Allah. Kalau kita meragukan, akankah aku terima berkat yang Tuhan janjikan itu, sebenarnya kita sedang meragukan kesanggupan Allah. Jangan ada keraguan itu dalam hidupmu. Melangkahlah di dalam iman dan taatlah sampai kita tiba di negeri perjanjian kita. Amin. Beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu Saudara, sekitar awal tahun ini, sebenarnya itu bermula dari sakit pinggang biasa. Yang kemudian saya bilang begini, loh kok pinggang ini sakit, gak enak, kenapa ya?
saya mulai berpikir, oh mungkin kecapean. Oh mungkin habis kenapa gitu ya, salah posisi. Oh mungkin kebanyakan duduk, mungkin semua mungkin saya keluarkan Bapak Ibu Saudara. Sampai tiba di suatu waktu kami dalam perjalanan, terus hujan. Wow, pakai jas hujan. Nah ketika mau pakai jas hujan, di sana saya baru sadar ternyata yang sakit pinggang ini gak cuma sakit pinggang biasa. Saya gak bisa pakai celananya jas hujan itu loh. Karena kalau saya nunduk, waduh itu gak karu-karuan di belakang sini. Ini untung ya, Tuhan berikan saya tuh suami yang pengertian. Loh ya maaf kata ya, waktu itu sampai celananya jas hujan itu saya dibantu pakaikan. Karena saya benar-benar gak bisa nunduk gini. Lah udah grodok gitu tapi gak dipakai basah. Mau dipakai ya apa pakainya gak tahu. Nah itu kemudian membawa saya mau dibawa ke dokter. Awalnya dia mau periksa, ndak kayak capek tok. Mau periksa, ndak kayak ngene, kayak ngono, semua kayaknya muncul. Sekalinya periksa Bapak Ibu Saudara, wah saya kayak borongan habis itu loh, selnya Shopee itu loh, semua dibeli. Singkatnya, dari semua pemeriksaan itu, ketahuan saya ini skoliosis. Loh, tiba enggak lurus. Gitu. Kemudian karena postur yang tidak lurus itu tadi, terjadi ketegangan otot. Itu yang kemudian menyebabkan nyeri di belakang. Nah, tapi karena pemeriksaannya tuh bagian-bagian sini semuanya difoto, akhirnya dilihat lagi, loh ini kok ada sedikit pembengkakan ginjal. Waduh, kok tambah macem-macem ini. Lalu loh diteliti, kenapa ada pembengkakan ginjal walaupun masih sangat awal-awal sekali, tidak gawat dan semua fungsinya masih sangat baik. Tapi kan harus dicari tahu kenapa ini. Dicari tahu kenapa, loh ternyata ada kista ovarium. Yang kemudian diduga pembengkakan ginjal itu karena kistanya ini posisinya sedikit menekan saluran, ya enggak tahu saluran yang sebelah mana di ginjal itu, sehingga itulah yang membuat ini enggak lancar. Nah, lalu dalam semuanya itu dikasih opsi sih, tapi kemudian dokter kandungannya bilang kistanya ini enggak masalah. Gitu. Oh puji Tuhan, ini cuma kista fungsional. Perempuan-perempuan banyak yang begini Bu, gak usah khawatir ini sehat. Oh puji Tuhan, satu selesai gitu. Lalu kemudian ginjalnya ini gimana? Loh saya bayangin kalau mau operasi ginjal, waduh kok ngeri gitu ya. Lalu ini tulang ini gimana? Disuruh rajin berenang Bapak Ibu. Loh saya kembali ke masa remaja saya suka berenang. Gitu. Pagi-pagi gitu. Berenang dulu. Supaya apa? Supaya gak tambah lengkung. Nah, supaya apa? Supaya otot-otot yang tadi kaku dan sebagainya itu lentur kembali. Saya jalani itu. Sambil juga ada fisioterapi. Di Sinaranget itu. Itu berjalan beberapa waktu hanya sekitar kalau nggak salah 1 bulanan lebih saya melakukan itu. Apakah ada perbaikan? Ada sih. Apakah sudah hilang total? Enggak sih. Tapi kemudian di tengah bulan suci Ramadan itu, puasaan, nah seharusnya saya jadwal fisioterapi lagi. Tapi sesuatu terjadi Bapak Ibu Saudara. Anak saya ini yang kami jemput dari sekolah, lupa kacamatanya ditinggal di pos satpam sekolahan. Waduh ini lah PR kan Bapak Ibu. Sudah itu waktunya takjilan, pasti jalanan macet, ngejar jam mau fisioterapi. Lah kok kacamata ditinggal, kalau di kelas mungkin bisa aman. Lah ini ndek pos satpam Bapak Ibu. Ya apa ini? Akhirnya saya bilang, ya sudah kita balik, apalagi ini hari Jumat. Lah Sabtu tutup, Minggu tutup. Ya apa kacamata itu kalau bermalam-malam di sana? Kita harus kembali ke sekolahan, kita ambil kacamata itu.
Lalu ditanya, terus awakmu gak terapi? Sudah gak usah, males, capek. Saya bilang begitu. Tapi kemudian terus terang, pengalaman 1 kali absen terapi itu, kemudian seperti membawa saya kepada suatu keberanian. Mari coba membawa ini kepada kuasa Allah. Saya tidak sedang berbicara bahwa segala jenis penyakit dibawanya tanpa tindakan medis ya Bapak Ibu Saudara ya. Tapi kalau Allah menggerakkan engkau untuk itu, go for it. Kemudian besoknya jadwal terapi lagi, suami saya bilang, enggak terapi, enggak dah. Sampai sekarang saya udah enggak terapi. Yang seharusnya 3 bulan jatahnya, kalau masih sakit diperpanjang. Itu kami baru terapi 1 bulan lebih, 1,5 bulanan. Karena startnya itu Januari, puasaan Ramadan itu kan Februari. Itu. Dan apakah sekarang saya sudah bisa pakai ini, pakaian bawah? Bisa. Apakah kemudian sekarang masih bengkok? Belum difoto Bapak Ibu. Kalau skoliosis itu kayaknya nggak bisa sekejap lurus lagi ya. Atau jangan-jangan sebenarnya nggak bisa lurus lagi. Karena kan itu posisi tulang berbeda. Tetapi setidaknya otot yang kaku itu sudah tidak mengganggu saya. Nyeri di pinggang pinggir-pinggir, nyeri di tengah itu sudah tidak mengganggu saya lagi. Saya udah bisa pencilaan lagi. Pencilaan itu bahasa Jerman Bapak Ibu Saudara. Naturnya saya itu pencilaan sebenarnya. Wah ada ini, kelondang gitu. Kalau dipaksa anggun itu agak terpaksa. Saya sudah bisa lari lagi, loncat-loncat lagi. Saya sudah bisa beraktivitas normal lagi. Dia Allah gak pernah tinggalkan kita Bapak Ibu. Ketika semua diagnosa itu datang dan beruntun dalam satu waktu yang sama. Apakah saya kepikiran? Kepikiran. Maaf, Desember saya baru kehilangan kakak saya. Kemudian saya setengah berbisik begini kepada Tuhan. Tuhan kalau saya nyusul Cece ya apa papa sama mama ya? Loh. Lalu seperti ada yang menegur saya, siapa nyuruh kamu mati? Wih, saya kayak ditampar. Iya, siapa nyuruh saya mati ya? Tidak ada yang nyuruh saya mati. Cerita kita belum selesai, amin. Biarkan Dia yang menyelesaikannya. Mari kita datang kepada Tuhan. Apa yang sedang engkau hadapi, atau mungkin engkau pernah menghadapinya dan engkau telah berkemenangan. Mari pagi hari ini, kita mau mengakui Dia, bahwa Dialah Allah di atas segala Allah. Dialah kekuatan kita ketika kita lemah. Dialah Allah pembuat mujizat yang sejati. Yang gak bisa diduplikasi, yang gak bisa ditandingi oleh apapun. Jika ada di antara kita Bapak Ibu Saudara, yang tengah menghadapi kelemahan-kelemahan hidup, pergumulan-pergumulan sedang ada nyata di hadapanmu. Mari kita datang kepada Tuhan. Karena di dalam kelemahan kitalah kuasanya menjadi sempurna. Di dalam keterbatasan kitalah. Di sana Dia akan menunjukkan bahwa Dia Allah yang gak terbatas. Mari datang, bawa hidupmu. Karena Dia adalah pemegang kehidupan kita. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah
meneduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Saya undang untuk kita semua boleh berdiri. Mari akui Dia sebagai Allah sumber kekuatan hidup kita. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Seberapapun tantangan hidupmu, tidak akan pernah melebihi kuasa Allah-Mu yang hidup itu. Ku berserah kepadamu di dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah. Mari engkau umat Allah yang mau berserah kepada Allah, yang mau menyerahkan hidupnya kepada Allah pemegang kehidupan, Allah yang membuat mujizat-mujizat yang sejati. Engkau yang mau berseru kepada Allah pagi hari ini, mari kita mengangkat tangan kita kepada Dia. Amin. Haleluya. Haleluya Yesus. Biarkan Dia memegang hidupmu. Biarkan Dia memegang tanganmu pagi hari ini. Amin Yesus. Amin. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Amin Tuhan. Yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Kau membuat mujizat sejati. Kau membuat mujizat sejati. Haleluya Yesus, haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya merasa bukan suatu kebetulan. Sejak awal ibadah, kita dibawa untuk melihat Tuhan yang besar. Kita dibawa untuk mengagungkan Dia, Allah pemilik kehidupan. Pujian-pujian kita mengingatkan kita akan mujizat-mujizat yang pernah dan sanggup Allah kerjakan. Kalau engkau sedang memerlukan laut itu dibelah, engkau sedang memerlukan musuh itu dihalau, engkau sedang memerlukan tangan yang perkasa itu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan saat ini. Amin. Amin. Haleluya Yesus, haleluya. Engkau yang sedang menghadapi situasi-situasi genting dalam hidupmu, mungkin engkau secara pribadi akan berkata, selesai semua perjuanganku. Ingat, Tuhan belum selesai dengan cerita hidupmu. Angkat tanganmu dan berseru kepada Tuhan pagi hari ini. Amin. Amin, amin, amin. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Mari berseru kepada Yesus. Mari berseru kepada Dia. Jangan bersungut-sungut, jangan putus asa. Mari agungkan Dia. Mari bersyukur, muliakan Dia. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya
iman kami kembali tertuju kepadamu. Bapa, setiap tangan-tangan yang terangkat ini Tuhan, setiap hati yang sedang berseru kepadamu pagi hari ini Yesus, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Ulurkan tanganmu itu, tangan yang kuat dan yang perkasa itu, tangan yang telah melakukan banyak perkara yang ajaib itu. Tangan itu yang kami butuhkan sekarang Tuhan. Tangan itu yang kami sedang nantikan saat ini Yesus. Kami berseru, kami berserah Tuhan. Yesus, teduhkan hati kami yang takut, teduhkan hati kami yang gentar, teduhkan hati kami yang khawatir. Karena kami tahu Engkau yang memiliki hidup kami, Engkau yang memiliki dan memegang hidup kami. Segala kuasa, segala perkara yang kami butuhkan hanyalah Engkau saja Yesus. Hamba berdoa Tuhan, pribadi lepas pribadi semua kami di tempat ini, tidak ada yang Engkau lewatkan. Engkau sedang menanamkan sesuatu dalam pribadi-pribadi ini yang akan bertujuan untuk menumbuhkan iman kami, menumbuhkan pengenalan kami akan Engkau, yang akan membawa mata kami melihat bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang mengerjakan banyak perkara dalam hidup kami, Allah yang telah menebus dan menjadikan kami dan akan terus menopang hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Materaikan kebenaran ini di dalam setiap hidup kami, pribadi lepas pribadi, seturut dengan porsi yang Engkau mau untuk kami pahami dan kami kerjakan. Sehingga ketika Tuhan kami menghadapi situasi-situasi genting ini, kami tidak mundur, kami dapat melihat ke depan, bahkan kami dapat melangkah ke depan di dalam ketaatan kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama-Mu Allah kami yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Engkau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepadamu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu
yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naunganmu, dan lengannya yang abadi menopang engkau. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya serta memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.